Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena saya harus menyampaikan materi pada kesempatan kali ini via online. Nanti insya Allah kita ketemu lagi dan saya bisa menjelaskan lagi di kelas. Tapi untuk sekarang sementara saya menjelaskan lewat sini dulu ya. Oke, saya melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya terakhir kita sampai di materi tentang gerak. Nah, sekarang masih di materi tentang gerak, yaitu kita mempelajari tentang yang namanya gerak parabola. Ya, gerak parabola. Nah, gimana sih gerak parabola? Ya, gerak parabola itu gerak yang lintasannya seperti saat kalian menendang bola. Tuh ya, anggaplah ini adalah lintasannya. Nah, di sini ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X-nya. Ya, dimana saat di posisi awal, anggaplah ini posisi awal, itu akan membentuk sudut. Kemudian di sini ada yang namanya kecepatan awalnya, ya, V0-nya. Nah, kalau terhadap sumbu X dan sumbu Y, berarti di sini ada kecepatan awal terhadap sumbu X dan di sini ada kecepatan awal terhadap sumbu Y. Nah, kemudian setelah dia bergerak beberapa waktu, maka dia akan semakin menaik. Nah, bisa aja misalnya di sini, belum sampai atas ya. Nah, di sini itu nanti akan terbentuk sudut lagi. Nah, di sini akan terbentuk sudut, jelas berbeda dengan sudut di awal. Nah, di sini ada Fx-nya, yaitu kecepatan pada saat dia bergerak terhadap sumbu X. Nah, di sini ada Fy-nya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya titik maksimal atau titik tertingginya. Nah, kemudian dia turun ke bawah. Nah, di sini pada saat titik maksimal ini ada yang namanya Y maksimal atau tinggi maksimal. Jadi tinggi maksimal itu adalah ketinggian sesaat sebelum dia jatuh lagi ke tanah. Jadi kalau misalnya kalian menendang bola dari bawah sampai ke atas, nah itu berhenti sepersekian detik, kemudian baru jatuh lagi ke tanah. Nah, dari titik awal sampai titik dia jatuh lagi ke tanah itu ada yang namanya jarak maksimal atau X-max. Ya. Jadi itu adalah titik awal sampai titik akhir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bahas satu-satu terhadap sumbu X dulu. Nah, pada sumbu X itu kan mendatar. Ya, dia tidak ada perubahannya. Nah, maka bisa dikatakan sumbu X ini adalah gaya yang bekerja adalah GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Dimana jika kecepatan awal terhadap sumbu X ini adalah V0 cos alfa. Ya, sedangkan untuk mencari X-nya atau mencari jaraknya itu V0 dikali waktu. Nah, ini terhadap sumbu X. Sekarang terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y itu kecepatannya berubah-ubah karena dia naik. Semakin dia naik, maka kecepatannya semakin kecil. Sedangkan saat dia turun, maka kecepatannya akan semakin besar. Nah, pada sumbu Y ini berlaku hukum GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Di mana V0Y-nya itu adalah V-Y-nya di sini adalah V0Y min G dikali T. Nah, sedangkan VY kuadratnya sama dengan V0Y kuadrat min 2G kali T. Nah, untuk mencari Y-nya atau tingginya, yaitu V0Y kuadrat dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Atau V0Y sama dengan V0 sin alfa. Jadi kalau sumbu Y itu pakainya sin, sedangkan sumbu X itu pakainya cos. Ya, ini kalau kita jabarkan terhadap masing-masing sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lanjut.
Kemudian di sini ada beberapa nilai yang bisa kalian cari. Yang pertama, kalian bisa mencari besar kecepatan. Nah, untuk mencari besar kecepatannya, kalian bisa mencari dengan rumus V sama dengan akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nah, fx-nya dapat dari mana? Dilihat rumus sebelumnya, fy-nya juga dilihat rumus sebelumnya. Tinggal dikuadratkan lalu diakar. Sama hukumnya dengan hukum Pythagoras. Kemudian yang kedua, kalian bisa mencari arahnya, yaitu tan alfa sama dengan Vy per Vx. Ya, itu untuk mencari arahnya. Nah, gimana untuk mencari tinggi maksimum? Nah, untuk mencari tinggi maksimum berarti Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, tinggi maksimum ini adalah tinggi saat bola mencapai titik tertinggi, yaitu sebelum dia jatuh lagi ke tanah. Nah, sekarang untuk mencari jarak maksimum, berarti kalau jarak maksimum itu jarak dari awal ditendang sampai ke akhir nih. Berarti kalau jarak maksimum itu dari sini sampai jatuh lagi. Ini awalnya, ini akhirnya. Ya. Kalau misalnya ditanya jarak pada ketinggian maksimum, ya berarti di sini di tengah. Berarti tinggal dibagi 2 aja dari rumus jarak maksimal. Ya. Kalau untuk mencari jarak pada titik tertinggi, maka jarak maksimal dibagi 2. Gitu. Oke. Nah, untuk mencari jarak maksimum itu rumusnya adalah x max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ya, jangan sampai ketukeran antara tinggi maksimal dan jarak maksimal. Selanjutnya yaitu ada waktu. Waktu untuk mencapai tinggi maksimal. Mencapai tinggi maksimal. Nah, berarti waktu untuk mencapai tinggi di sini. Ya, berarti T sama dengan V0 sin alfa per G. Kalau ditanyanya waktu yang dibutuhkan sampai jatuh lagi ke tanah, berarti 2 kalinya. Ya, kalau ditanya waktu untuk mencapai tanah kembali, berarti 2 kalinya dari waktu untuk mencapai tinggi maksimal. Oke. Nah, di sini keterangannya, ya. Fx itu adalah kecepatan benda setelah t terhadap sumbu x. F0 adalah kecepatan awal. Kemudian ada g adalah gravitasi. Alfa adalah sudutnya. Ya. Oke. Lanjut. Kemudian ada perpaduan GLB dan gerak vertikal ke atas. Nah, perpaduan antara GLB dengan gerak vertikal ke atas ini adalah setengah lingkaran. Ya, ini adalah setengah lingkaran. Jadi gini, ini tinggi, ini ke bawah. Nah, ini ada X max, ini ada H, kemudian di sini ada V0-nya. Jadi setengah lingkaran, nggak full. Ya. Nah, kemudian gimana kalau ditanyanya adalah kecepatan pada sumbu Y, Vy. Jadi Vy sama dengan V0 dikali sin theta dikurang GT. Kenapa dikurang? Karena saat Y, posisi Y itu kan di atas. Nah, dia itu menjauhi dari gravitasi. Kemudian untuk mencari ketinggiannya, H-nya yaitu V0 sin theta min setengah GT kuadrat. Ya. Nah, itu adalah rumus dari perpaduan GLB dan gerak vertikal ke atas. Kemudian yang kedua,
itu ada perpaduan GLB dan gerak jatuh bebas. Masih sama gambarnya dengan perpaduan GLB dan gerak vertikal ke atas. Nah, seperti ini. Ini X max, ini H, dan ini adalah V0. Nah, di mana di sini kita bisa mencari X max-nya, yaitu jarak maksimal. V0 akar 2H per G. H itu adalah ketinggian dan G-nya adalah gravitasi. Nah, ini adalah rumus atau penjelasan singkat tentang gerak parabola. Rumusnya hampir mirip-mirip dengan gerak yang sebelumnya kita pelajari, yaitu gerak vertikal ke atas ke bawah dan gerak jatuh bebas. Ya, hampir sama. Nah, jadi kalian ingat-ingat. Oke, langsung saya kasih contoh soal biar nanti kalian bisa mengerjakan soalnya sesuai dengan contoh dan rumusnya. Oke, yang pertama. Contoh yang pertama. Sebuah pesawat bergerak mendatar. Kalian bayangkan, dengan kecepatan 200 meter per sekon, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jika bom jatuh di titik B dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak AB adalah, nah, kita gambarkan dulu. Jadi misalnya ini adalah lintasan pesawat. Nah, karena posisinya pesawat dia bilang udah bergerak, maka otomatis pesawat itu ada di atas. Ya, pesawatnya udah ada di atas. Nah, kemudian dia bergerak mendatar, berarti bergerak gini. Nah, dia bilang bomnya itu dijatuhkan ke titik B, berarti nanti titik B adalah titik akhir, titik A adalah titik awalnya. Nyatanya adalah maka jarak A ke B. Nah, ini jarak A B. Ya, berarti jarak maksimal. Tinggal kita masukin rumus yang udah ada tadi. Ya, rumus yang udah ada tadi. H max, kita bisa pakai rumus H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya. H max-nya tadi dibilang berapa? Ketinggian. Maaf, berarti kita bisa pakai rumus yang satunya lagi. Di sini ada Y sama dengan V0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. Rumus di bab sebelumnya. Ya, Y-nya kita nggak tahu. Kita nggak tahu ketinggiannya. Anggaplah. Maaf, dia arah ke bawah ya, berarti plus. Gini. Nah, berarti Y-nya tadi berapa ketinggiannya? 500. Kecepatan awalnya 200. Sin. Kita nggak tahu, nggak dikasih tahu ya berapa, berarti sin 0. T waktunya kita juga nggak tahu. Setengah kali 10 kali T kuadrat, berarti 500 sama dengan 200 kali sin 0 kali T, ya 0. Tambah setengah kali 10 T kuadrat, coret-coret berarti 5 T kuadrat. Berarti 500 sama dengan 5 T kuadrat.
T kuadrat sama dengan 500 per 5 sama dengan 100. Berarti T sama dengan akar 100 sama dengan 10. Waktunya dapat 10. Nah, karena yang dia tanyakan adalah jarak AB, maka kan itu sama dengan X. Berarti X sama dengan V0 cos theta dikali T. Karena pada jarak mendatar. Mendatar itu berarti sumbu X. Nah, berarti tinggal dimasukin. V0-nya tadi 200, cos-nya 0, karena kita nggak dikasih tahu berapa. T-nya 10. 200 dikali cos 0. Cos 0 berapa cos 0? 1 kali 10. 200 kali 1 kali 10, 2000 meter. Jadi jawabannya 2000 meter. Nah, itu contoh yang pertama. Ya, tolong dipahami. Kemudian lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah gini. Pada suatu tendangan bebas, dalam permainan sepak bola, lintasan bola mencapai titik tertinggi 45 meter di atas tanah. Berapa lama harus ditunggu sejak bola ditendang sampai kembali ke tanah? Nah, pada suatu tendangan bebas dalam permainan sepak bola, lintasan bola mencapai titik tertinggi 45 meter di atas tanah. Berapa lama harus ditunggu sejak bola ditendang sampai ke balik ke tanah? Berarti di sini yang diketahui hanya tingginya aja. Nih, tertinggi adalah 45 meter. Sisanya belum diketahui, paling sama G, yaitu 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini berarti kan ditanya adalah berapa lama. Nah, berarti itu adalah waktu. Sebelum mencari waktu, kita cari yang lain dulu, yaitu kecepatan awalnya. Kita belum tahu kecepatan awalnya berapa. Jadi kita bisa pakai gunakan rumus H maksimal. H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya. H max-nya berapa? 45. V0-nya kita nggak tahu. Sin kuadrat theta per 2 kali 10. 45 sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 20. Kali silang. 45 kali 20, 45 kali 2 90, 90 kali 10 berarti 900. V0 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini kan banyak kuadratnya. Kita akar aja. 900 diakar jadi 30, V0 kuadrat jadi V0, sin kuadrat jadi sin theta. Dah. Dapat tuh. Nah, sekarang kita nyari waktu. Tadi kan ada tuh waktunya. Tadi saya bilang waktu untuk sampai ke tanah, berarti kalau tadi diketahuinya adalah rumus untuk mencari waktu saat mencapai titik tertinggi. Nah, kalau ditanyanya waktu untuk mencapai tanah, berarti 2 kalinya. Ya, 2 kalinya waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, rumus untuk waktu pada titik tertinggi, ya, tadi adalah T sama dengan V0 sin theta per G. Nah, berarti 2 kalinya ini aja.
Ya, 2 kalinya ini. Nah, kita masukin dulu. Berarti kalau T sama dengan V0 sin theta, berarti kan sama aja. Kalau saya substitusi, V0 sin theta itu sama dengan ini. Ya, berarti jadinya V0 sin theta bisa saya langsung ganti jadi 30 per G per 10. Berarti T-nya sama dengan 3. Ini waktu pada titik tertinggi. Nah, yang dicari adalah waktu saat kembali ke tanah. Berarti 2 kalinya T maksimal. Berarti T sama dengan 2 kali T. 2 kali 3 sama dengan 6 sekon. Nah, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Kemudian satu lagi contohnya. Contoh berikutnya di sini. Contoh di sini yang nomor 3. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awalnya adalah 60 meter per sekon dan sudut elevasinya 53 derajat. Yang saya tanyakan adalah maka posisi peluru pada detik ke-1 adalah, nah, maka posisi berarti ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat dulu pada jarak mendatar atau pada X-nya. V0 cos alfa kali T. Masukin V0-nya 60 cos 53 dikali T-nya 1 karena waktu ke-1. Ya. 60 kali cos 53 adalah 0,6 kali 1. Berarti 60 kali 0,6 36 meter. Dapat untuk X-nya. Sekarang Y-nya. V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. V0-nya 60 kali sin 53 kali 1 dikurang setengah kali 10 kali 1 pangkat 2. Berarti 60 sin 53 adalah 0,8 kali 1 min coret-coret 5 kali 1 pangkat 2 1. 60 kali 0,8 48 dikurang 5 kali 1 5. 48 kurang 5 berarti 43 meter. Maka posisi peluru pada detik ke-1 di sumbu X adalah 36 meter dan di sumbu Y adalah 43 meter. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi nanti kalian saya kasih contoh kalian saya kasih tugas untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket dengan rumus yang sudah diberikan dan contoh yang sudah ada. Nanti tinggal disesuaikan kira-kira pakai rumus yang mana. Nah, bisa aja rumus yang dipakai adalah rumus yang kemarin. Jadi nanti dibuka-buka lagi catatan tentang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas dan vertikal ke bawah, karena itu masih berhubungan dengan bab ini. Saya rasa cukup dulu untuk materi ini. Nanti kita sambung lagi di materi lain dan insya Allah segera kita ketemu di kelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.